Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du. Para ustadz yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan para asatidz beserta keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan, amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saling bertausiah dalam rangka mengisi kajian i'tikaf yang tentunya mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita sebagai bekal di akhirat kelak. Ikhwati rahimakumullah, saya mendapat amanah oleh panitia untuk mengkaji tentang Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah materinya saya kira yakin semuanya sudah faham. Ini hanya mengulang saja ya. Makanya saya hanya memberikan poin-poin saja, tidak rinci dengan Quran dan hadisnya karena mungkin semuanya pernah membacanya. Saya siap memberikan materi ini karena firman Allah sebagai tazkirah ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini sering saya sampaikan yang membuat saya semangat untuk bisa mengisi kajian, bagian dari upaya kita melaksanakan hak muslim dengan muslim ya. Wa idza stansuhaka fansuhu. Ini ayatnya tertera dalam surat Az-Zariyat 55 ya. Tetaplah memberi peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Az-Zariyat ayat 55. Ikhwati rahimakumullah, kalau kita baca ya di Quran dan hadis ya, banyak pertanyaan tapi jawabannya tidak mendefinisikan suatu ya. Tapi lebih banyak kepada menjelaskan pertanyaan tersebut tentang kondisi dan situasinya ya. Salah satu contoh tentang Lailatul Qadar ya. Jadi kalau kita bertanya mahiya Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar itu? Bahkan Allah juga menyatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu jawabannya tidak definisi tapi lebih kepada menjelaskan situasi Lailatul Qadar itu seperti apa ya. Maka jawabannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itulah yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ya. Ini ayat yang ketiga di Al-Qadar. Kemudian Allah melanjutkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam itu malaikat dan Jibril turun ya dari langit ke bumi untuk mengatur urusan dan untuk menerima pesanan ya, doa-doa kita ya. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Di ayat kelimanya, pada malam itu kesejahteraan Allah berikan sampai pagi. Nah, jadi kalau lihat dari pertanyaan kita, apa sih Lailatul Qadar itu? Allah menjelaskannya tidak kepada definisi tapi kepada situasi dan kondisi Lailatul Qadar ya. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Lailatul Qadar tadi sudah sampaikan oleh Ustadz kok lupa ya, Ustadz Dudi ya, dia sudah menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Baik ya, kapan sih Lailatul Qadar terjadi ya? Ya, memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang Lailatul Qadar, termasuk Rasulullah ya. Bahkan pernah para sahabat mimpi Lailatul Qadar itu di malam 27 ya.
Begitu sampaikan Rasulullah, oh benar mimpi antum katanya. Saya juga mimpi itu, ya seperti itulah. Makanya tolong kita cari di malam terakhir, 10 terakhir ya. Tapi dari beberapa riwayat hadis dapat disimpulkan ada beberapa waktu yang hadisnya relatif mutawatir. Yang pertama terjadi malam 17 Ramadan. Ya. Kenapa? Karena Quran diturunkan ya, pada malam itu, sehingga kita juga ada peringatan malam nuzulul Quran. Ya. Ini ada satu hadis. Ya. Hadis yang kedua terjadi pada malam 10 terakhir. Di malam-malam ganjil ya. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, termasuk malam ini nih 25 ya. Kemudian yang ketiga terjadi pada malam 27 Ramadan ya. Dan saya juga dapatkan hadis terjadi pada 23 Ramadan ya. Ya. Nah, mengapa tidak pasti waktunya ya? Jadi pasti ada hikmah ya. Kenapa tidak pasti nanti jawabannya? Saya kira saya sudah yakin semuanya sudah tahu jawabannya ya. Baik, itulah ya kenapa Allah tidak memberikan kepada kita tentang pengetahuan kapan sih Lailatul Qadar terjadi. Ya. Apa sih hikmahnya Lailatul Qadar tidak Allah berikan kepada kita waktunya? Ya, pertama agar kita berlomba-lomba mengejar amalan baik untuk memperoleh keberkahannya. Sehingga manusia dapat mengajar kebaikan tersebut tanpa memandang waktu maupun tempat tertentu ya. Jadi sekali lagi agar ada upaya kita fastabiqul khairat, berlomba dalam mencari kebenaran, melaksanakan kebaikan ya. Yang kedua, agar manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah di seluruh malam di bulan Ramadan untuk meraih keagungan Lailatul Qadar itu ya. Sebab kalau nanti dikasih tahu satu malam 27, pasti akan beribadahnya manusia itu di malam itu saja. Malam yang lainnya enggak. Kenapa? Karena sudah lebih 80 tahun kan gitu ya. Jadi ini antara hikmahnya kenapa Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita tentang ini. Termasuk juga kalau kita buka di surat Luqman tentang 5 hal, itu Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita. Pertama tentang ilmu sa'ah, kapan terjadi kiamat? Sehingga tatkala ada orang yang bertanya, orang Baduy datang tiba-tiba, ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi tidak menjawab tanggal sekian, tapi jawabannya malah bertanya, madza a'dadta, kan begitu ya. Nah, itu pertama yang tidak Allah beritahukan kepada kita di surat Luqman terakhir itu tentang kiamat. Yang kedua tentang mafil arham, apa yang ada di rahim istri kita atau ibu kita. Ustadz kan sekarang sudah ada diketahui ada laki-laki atau perempuan. Iya, baru jenis kelamin. Tapi kalau perilaku akhlaknya, ternyata hikmahnya kalau kita tahu bayi yang dikandung itu calon presiden, kalau mati pasti penyesalannya akan luar biasa. Kalau kita tahu bayi yang dikandungan itu meninggal itu ternyata calon pengusaha besar, konglomerat ya, duitnya yang triliunan, tatkala meninggal itu pasti penyesalannya akan sungguh sangat dahsyat ya. Sebagian sebaliknya, kalau kita tahu yang dijanin ini calon pencuri, calon anak nakal, saya kira tidak ada seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Nah, itu diantaranya ya. Yang ketiga tentang hujan. Sekalipun ada Mbak Roro ya, Rara Roro, yang disebut sebagai pawang hujan di Mandalika itu, tidak ada manusia yang bisa mengatur hujan. Kalau manusia bisa mengatur hujan, nah, nanti akan perang antara Jatiwangi dengan Kuningan. Kuningan ingin hujan karena agraria, ya, agraris. Sementara Jatiwangi kan industri, genteng dan bata. Gitu. Jadi 3 ya. Terus yang keempat, madza taksibu ghad, apa yang terjadi? Dan yang kelima, fi ayyi ardin tamut, di mana kita meninggal. 5 perkara ini sengaja Allah juga tidak memberitahu kepada kita. Termasuk Rasulullah, bahkan Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Bahkan partner Nabi Sulaiman nggak tahu kan bahwa dia sudah meninggal. Tahu-tahu meninggal itu karena dia jatuh ya kan, dia kan berdiri terus ya di tongkatnya dimakan rayap,
Kropos akhirnya diajak. Oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal ya. Yang kerja yang lagi kerja terus gitu ya, karena dimandori oleh Nabi Sulaiman ya. Yaitu diantaranya hikmah kenapa Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita tentang kapan Lailatul Qadar tadi. Ya agar kita mau bersungguh-sungguh. Kalau istilahnya kita ingin mengintip agar tidak ketinggalan, kira-kira baiknya malam apa kita beribadah agar tidak ketinggalan? Ya tiap malam ya. Tiap malam beribadah ngintip ya. Kalau kita hanya 27 pas kita. Kemudian masalahnya lagi sekarang kan saum kita dengan Saudi kan beda nih. Lailatul Qadarnya versi siapa ini kan gitu ya. Nah, itu diantara hikmahnya ya. Jadi kalau dipastikan 27 versi Indonesia ya, kasihan orang Saudi nggak kebagian kan gitu ya. Baik itu diantaranya. Ikhwati rahimakumullah, apa sih keutamaannya? Ini saya jelas ya. Kalau secara garis besar ada 7 ya. Pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah di pada saat itu nilainya 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang kedua, malam diturunkannya ayat Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa baitun minal huda wal Qur'an. Ini saya kira sudah jelas ya. Kenapa? Karena setiap orang, waktu ataupun tempat yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti mendapat keberkahan. Malaikat yang membawa Quran, Jibril itu termasuk yang terbaik. Nabi yang mendapat mujizat Al-Quran juga termasuk Nabi yang terbaik. Manusia yang penghafal Quran termasuk ahlullah, keluar Allah ya. Bahkan lembaga kalau ada Qurannya pasti dapat keberkahan dengan Al-Quran. Ini sudah pasti ya. Sampai malamnya juga diturunkan Al-Quran itu termasuk Lailatul Qadar kan. Istimewa ya. Jadi sekali lagi dengan diturunkan Al-Quran itu jadi malam itu jadi ada kemuliaan. Yang ketiga dicatatnya amal ya, takdir kita tahunan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim ya. Bahkan baik buruknya itu dicatat ya. Kemudian ini dalam Ad-Dukhan tadi ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ad-Dukhan ayat 4. Yang keempat diampuninya dosa yang telah lalu ya. Ada hadis salah satunya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada yang hadisnya man qama ramadhana ya. Man qama ramadhana fi lailatul ada tambahannya Lailatul Qadar apa? Lailatul Qadar ya, tambahan begitu ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail ya, atas dasar iman dan mengharap pahala Allah maka akan diampuni dosa yang telah lalu ya. Jadi hanya sholat saja sudah diampuni dosa. Yang kelima, ini hadisnya tadi ya. Malam tersebut dipenuhi dengan berkah. Ya. Inna anzalna fi lailatul qadr ya, fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Ya. Itu ada ayat itu di ya, bahwa kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi ya. Jadi malam itu malam penuh keberkahan, penuh kebaikan ya. Kemudian yang keenam, para malaikat dan Jibril akan berbondong-bondong turun ke bumi. Tatanazzalu ya. Jadi mungkin ngantri datang ya. Mencari siapa yang minta ampun, siapa yang minta rezeki, siapa yang paling kendalanya tinggal kita mau nggak minta. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh minta aja nggak mau, apalagi kerja gitu. Nah, makanya, masya Allah ya, betapa rahman rahimnya Allah kepada kita ya. Allah sudah memberikan jawaban wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau minta ujibu dakwah, dijawab, dibalas. Hanya mungkin mekanisme balasannya tidak seperti yang kita gambarkan, yang kita pahami ya. Bahkan aqrabu min hablil warid ya. Allah itu lebih dekat ya. Kemudian yang ketujuh yaitu malam yang penuh kesejahteraan ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keberkahan itu dari malam itu sampai subuh ya. Inilah di antara keutamaan ya, yang mungkin bisa tambah lagi yang lainnya silakan. Saya ngambil 7. Harusnya 8 ya, saya lupa ya. Iya. Baik. Nah, hakikat Lailatul Qadar ya.
Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dudi ya. Untuk memahami hakikat Lailatul Qadar itu saya mencuplik dari tulisannya Dr. Samsul Arifin ya, dosen di Universitas Mataram. Jadi dia diawali dengan memahami makna al-lail ya. Jadi makna al-lail itu pengertiannya diambil dari 3 sisi ya. Pertama, pengertian secara lafaz. Artinya waktu malam. Kenapa diartikan ini? Karena suasana ini terjadi karena interaksi bumi dan matahari ya. Sehingga belahan bumi yang berhadapan langsung dengan matahari menjadi siang, sementara bagian bumi yang melembalkannya jadi bagian gelap. Makanya kapan terjadinya itu berarti di gelap malam ya, malam hari ya. Ini makna lafdinya. Kemudian makna yang kedua, maknawi, pengertian maknawi. Arti lail itulah kegelapan, kesunyian, keheningan dan ketiadaan. Itu makna lail. Suasana ini merupakan dampak dari ketiadaan cahaya matahari di bagian tertentu pada bumi. Gelapnya bumi nyaris melumpuhkan fungsi indera manusia. Kita bisa melihat karena terang. Tapi kalau mata tatkala gelap, mata kita yang tadinya bisa melihat tidak bisa melihat. Sehingga tidak bisa menikmati indahnya dunia. Tapi ketika siang hari kita bisa menikmati, kadang-kadang dengan menikmati indahnya dunia kita lalai kepada Allah, kadang-kadang begitu kan. Makanya solusi agar kita tidak maksiat itu ghodul basar, menjaga pandangan kita kan. Apalagi kepada hal-hal yang akan membuat kita berbuat zina kan. Sampai Allah mengatakan An-Nur 30:31 itu wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum ya. Jadi mata itu ya termasuk punya dampak negatif bagi orang yang tidak bisa mengendalikannya ya. Makanya ini kenapa terjadi malam ya, karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Makna yang ketiga ini adalah majazi ya, kiasan. Artinya malam itulah kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling sangat saya kagum dengan dia ya. Kenapa? Suasana batin yang sama sekali tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hati merasakan kenikmatan tertinggi yang tiada tara berupa sentuhan hangatnya cinta dari Sang Ilahi. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari rangkaian ibadah dalam rentang waktu yang lama, khusyuk dan istiqomah yang tidak selalu terjadi di malam hari. Berarti Lailatul Qadar itu tidak mesti malam saja. Kalau dari pengertian dia ya. Namun demikian, waktu malam diyakini jauh lebih memungkinkan bagi muslim untuk mengalaminya karena faktor suasana alam yang gelap, sunyi dan hening. Sembari ada harapan ia terjadi di siang hari bagi umat yang tidak mendapatkan malam harinya. Dan berarti kalau dia dari pengertian ini, hakikat Lailatul Qadar itu seperti itu. Tinggal digabungkan dengan Al-Qadar. Apa sih makna Al-Qadar? Al-Qadar adalah ketetapan yang Allah tentukan. Allah itu maha segala-galanya terhadap sesuatu yang ia inginkan. Itu qadar. Atau juga qadar itu artinya kemuliaan. Nah, maka kalau kita melihat dari makna ini, yang dapat Lailatul Qadar itu ya orang-orang yang sejak awal sudah beribadah dengan baik, tidak tiba-tiba ya. Sekalipun memang secara umum orang yang ibadah pada malam itu sekalipun hanya sholat isya berjamaah itu dapat pahalanya gitu ya. Apalagi i'tikaf sejak tanggal 21 malam ya. Jadi inilah mungkin hakikat utama Lailatul Qadar itu ya. Baik, selanjutnya apa sih hikmahnya Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi umat Islam. Tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Dudi. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu umurnya cukup panjang. Sehingga secara logika manusia dibandingkan ibadah umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Muhammad, lamaan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh saja berdakwah tuh berapa? Al-fasatin ila khamsina aman kan? 950 tahun dia berdakwah.
Berarti umurnya kalau 1000 tahun 1000 kali 5 kali sholat saja umpamanya ya. Kali 27 udah berapa tuh? Kita 63. Bahkan ada umat kita yang SMP sudah meninggalkan gitu ya. Umat-umat dulu panjang-panjang. Makanya tatkala di zaman Rasul para sahabat juga pernah protes, ya Rasulullah, kami bisa beribadah sholat, orang kaya juga sholat. Kami bisa saum, orang kaya juga saum. Tapi tatkala orang kaya bersedekah, kami nggak bisa bersedekah, nggak punya duit. Berarti Allah nggak adil. Maka Rasulullah jawab dengan tegas, fa inna fi kulli tasbihatin shadaqah. Antum ada 2 orang yang sedang bertengkar, damaikan, shadaqah. Imatatul adza anit thariq, shadaqah. Hanya menyingkirkan kendala di jalan itu sedekah. Ikut membantu orang yang mengangkat barang ke mobilnya, sedekah. Wa fi buti ahlikum shadaqah. Ya. Sampai antum berhubungan istri itu sedekah juga itu, bro. Tapi ya yang iktikaf nggak boleh ya, wa antum akbar ya. Jadi ternyata Masya Allah ya, kerahiman Allah kepada umat Nabi Muhammad itu diberikan dengan pahala yang nilainya melebihi pahala umat-umat terdahulu. Termasuk salah satunya adalah Lailatul Qadar. Sekalipun kita hanya tadi 63 tahun Rasul saja, kalau 10 tahun dapat Lailatul Qadar, sudah berapa tuh nilai ibadahnya? Makanya mohon maaf nih ada anekdot ya. Jemaah haji Indonesia kadang-kadang pulang dari haji banyak yang tidak sholat lagi. Ditanya, kenapa Pak Haji nggak sholat? Saya kan sudah sholat di Mekah. Pahala di Mekah berapa? 10.000. Saya kan sudah di Madinah 40 waktu, di Mekah sudah hampir 3 minggu. Kayaknya udah lebih umur saya. Jadi nggak perlu sholat lagi. Begitu, ada yang begitu ya, Masya Allah ya. Padahal nggak begitu maksudnya ya, harusnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua merupakan nikmat yang perlu disyukuri. Dengan nikmat tersebut, bagi yang merasa kekurangan amal ibadah bisa menambah dan meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, makanya bentuk syukur kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah, termasuk meninggalkan larangan Allah. Karena Nabi saja bersyukur itu dengan sholat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah saja yang merasa cemburu dengan Rasul, waktunya habis untuk sholat, tidak ada waktu untuk istrinya kan. Sampai Aisyah protes, ya Rasulullah, kaki lag-lag teuing, mungkin bahasa Sundanya ya. Eta ibadah teh meuni unggal peuting sampai uing teu kabagian gitu ya. Sampai kakinya bengkak. Apa jawaban Rasul? Afal akuna abdan syakura. Jadi Rasul melaksanakan qiyamul lail tiap malam itu untuk bentuk syukur dia kepada Allah. Rasul saja yang sudah seperti itu nilainya uswatun hasanah, bersyukurnya seperti itu. Kita yang nilainya jauh panggang daripada arangnya. Nah, ini makanya mudah jadi pelajaran buat kita bahwa Rasul saja yang dijamin surga, dijamin khuluqun karimnya azim, bahkan masih beribadah seperti itu. Bahkan Rasul meminta 3 hal. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Emang Rasul kurang berzikir? Rasul kurang bersyukur, Rasul ibadahnya nggak baik. Tapi kenapa dia minta doa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul saja masih minta 3 hal. Kita yang ibadahnya Masya Allah ya, masih karena manusia tidak pernah minta kepada Allah 3 hal tadi ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah akan membuka lebar pintu ampunan, sehingga barang siapa yang melaksanakan ibadah saat malam tersebut akan diampuni dosanya yang lalu. Nah, inilah yang hikmah Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi, sebetulnya Lailatul Qadar itu ya bagi orang yang sudah terbiasa ibadah itu pasti akan mendapatkannya ya. Karena dia akan mendapatkan kelezatannya ibadah bersama Allah. Makanya pantas kalau kita, mungkin termasuk saya, tidak memahami ungkapan Rabbi ala dabiyahan. Rabbi ala dabiyahan mengungkapkan, ya Allah, andai kata aku ibadah kepadamu itu karena ingin surga, jauhkan aku dari surga.
Andai kata ibadah kamu takut neraka, maka masukkan aku neraka. Tapi dia ibadah yang paling Allah kenapa? Cinta. Nah ini mungkin sudah kelas tinggi ya, dia ibadah karena cinta. Tapi kita sebagai umat Rasul tidak dilarang punya harapan masuk surga dan jauhkan dari neraka, itu boleh. Bahkan kita dianjurkan doakan nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, itu boleh. Jadi al khauf war raja, takut masuk neraka, mengharapkan masuk surga, itu satu hal yang boleh. Tapi kalau Robiah itu mungkin dia sudah, masya Allah, ibadah itu sudah menikmati. Kita mah kadang-kadang ya, saya mendapat kiriman YouTube ya, imam lempar sandal sedang taraweh. Ternyata komentarnya karena imamnya bacaannya panjang, akhirnya makmum kesel, dia maju ke depan lempar ke sandalnya sedang sholat ya, lilating sih amrun gitu. Makanya kalau kita ingin sholat malam panjang itu ya diumumkan dulu ya. Saya pernah dulu diajak oleh saudara kita dari Jamaah Tabligh ke Temboro ya. Dari Temboro itu tahun 2000 berapa ya, saat Ramadan libur ya. Ternyata masjidnya itu dua, ada masjid untuk umum itu yang tarawihnya 11 dilaksanakan pada Isya langsung, ada masjid khusus untuk internal mereka. Itu dilaksanakannya setiap malam itu minimal 1 juz. Oke, ini sengaja Pak, katanya kalau Bapak di sini aja lah. Apa menurut saya termasuk yang tidak kuat lama. Nah, jadi sekali lagi ya, memang kalau kita imam itu ya harus tahu makmum ya. Kenapa? Karena imam dibenci makmum juga satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Tapi tidak berarti kita ngambil yang pendek-pendek terus ya. Saya masih ingat dulu tuh waktu anak-anak kita sholat tarawih di sini, masih ingat dulu tuh. Ada imam kalau nggak salah anaknya Ustaz El-Farabi itu begitu bismillahirrahmanirrahim wal amin, bismillahirrahmanirrahim ayasin, Allahu akbar. Bubar. Protes ya. Kok kamu baca? Nah, mungkin dia sudah tahu kan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kalau kita pendek juga terlalu janganlah. Makanya pernah zaman Rasul ada orang yang jadi imam tuh tiap rakaat tuh baca Al-Ikhlas. Seperti di masyarakat kita dalam tarawih ya. Tarawih yang 23 itu pasti rakaat keduanya kulhu ya. Sampai sahabat protes Rasulullah, kenapa sok dia imam tuh jadi Al-Ikhlas terus? Emang kenapa kamu? Masa Al-Ikhlas pendek banget? Nah, akhirnya imam itu dipanggil. Kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Jawabannya, saya paling senang kepada ayat ini ya. Karena kalau dibaca 3 kali, kata Ali, tamat Quran katanya nilainya ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan memahami secara umum tentang Lailatul Qadar, kita terus semangat beribadah tidak hanya di malam Ramadan. Karena idealnya Ramadan itu seperti charger, agar 11 bulan pasca Ramadan itu kita bisa ibadah dengan baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita dan kemauan untuk terus ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian amalan apa yang dilakukan? Nah ini saya kira sudah jelas ya. Pertama, memperbanyak amal soleh, bentuknya banyak. Silahkan, yang namanya amal soleh itu ma'ruf ya. Yang kedua, bersedekah, karena Nabi juga termasuk yang paling dermawan di bulan Ramadan, melebihi angin ya. Kalau angin bisa menghembus semua arah, tapi tak ada dinding bisa tertembus, tapi Nabi melebihi itu ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau hadis, termasuk juga membaca sirah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah, tidak hanya qiyamul lail, bisa duha, bisa hajat, bisa syukur wudhu, tahiyat masjid dan sebagainya lah, silahkan ya. Kemudian memperbanyak berzikir ya. Kemudian tentunya i'tikaf, ini bagian dari upaya memburu Lailatul Qadar. Ya mudah-mudahan tatkala melaksanakan kebaikan kita pada itu ada Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan ya. Jadi sekali lagi intinya bahwa Lailatul Qadar itu motivasi yang Allah berikan kepada kita sebagai apa ya, stimulus atau stimulan, rangsangan agar kita mau fastabiqul khairat. Ini saja mungkin, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.